Terus dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Pariwisata kemudian dengan salawat serta salam saya rasa kalau kita berbicara masalah pencarian alam, misalnya kita lihat sendiri kondisi di air terjun ini tidak perlu perhatian dan contoh ini kita melihat dalam fotografi pada lokasi wisata ini, maka depannya tujuannya mungkin tidak semua di sana mungkin bisa akan begini yang kesalahan artinya dalam mengucap pencarian alam mungkin untuk yang paham mundur jelas mungkin hubungan kalau dari dinas pertanian saat ini kita ada memang pengadaan produksi kakao dan biji pinang yang mungkin bisa masyarakat di luar ini bisa menghasilkan dinamikanya juga ini bisa di saya hormati perhatian dan
perkenalkan saya Habib Rehabilitasi dan Seni kami yang sekarang di daerah. Kita perkenalan tentang bencana alam sekarang bukan hanya tentang banjir atau banjir bandang. Potensi bencana alam kita di sekarang ada 9, yaitu banjir bandang, banjir, kemudian tanah longsor, erosi, kekeringan, kemudian gempa bumi, cuaca ekstrim, angin puting beliung, kemudian masuk wabah penyakit yang sekarang melanda bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia, seperti COVID. Nah, dari segi bencana ini tentunya kita semua tidak bisa menghindari. Bisa saja suatu saat akan terjadi. Sebelum kejadian bencana, itu namanya pencegahan. Inilah hal-hal yang perlu kita lakukan dari pemerintahan maupun masyarakat maupun LSM. Apa itu yang dilakukan sebagai pencegahan? Salah satunya ini larangan-larangan. Apa itu? Larang menebang di daerah hulu sungai, kemudian dilarang membakar lahan. Seperti yang sekarang ini kita membuka lahan jagung juga kita bakar. Itu ada titik panas api akan terdeteksi sama satelit. Itu akan terbaca, maka dari pihak pemerintah aparat TNI Polri akan datang. Makanya setelah ada kebakaran itu kita akan dipanggil, pihak kepala desa, kelurahan itu akan dipanggil. Makanya dengan kebakaran, menghindari kebakaran lahan atau banjir, itu kita berikan untuk aturan. Ada pemerintah memberikan aturan dilarang menebang, dilarang membakar lahan, ataupun dilarang menggali pasir ataupun tanah timbunan di daerah pemukiman. Kalau kita di Sungai Alas itu dilarang untuk mengambil galian C, mengikat dengan pemukiman untuk tanggul-tanggul. Setelah pencegahan dilakukan, ada namanya kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan ini pernah kita lakukan di daerah yang rawan banjir. Di Lawi 2 ini ada beberapa desa yang dilakukan, pertama Lawi 2 Pak Lima, kemudian desa Sriwijaya yang dianggap mungkin desa yang desa penyangga tentang banjir bandang. Jadi kita lakukan pelatihan untuk bagaimana menanggapi situasi di saat bencana, kemudian gimana apa yang akan kita lakukan di saat bencana. Disinilah dia mitigasi namanya. Pertama persiapsiagaan tentang di desa ini kita lakukan pelatihan untuk relawan-relawan. Pernah kita lakukan, kemudian menentukan titik-titik kumpul di saat kejadian bencana, kemudian menentukan jalur evakuasi. Ini merupakan bagian dari kesiapsiagaan. Tadi untuk mitigasi, misalnya ini ada sungai kita, sungai terjun, untuk mengamankan lokasi wisata yang dimana kita khawatirkan akan terjadinya longsor, terjadinya abrasi ataupun sebagainya, makanya perlukan tanggul. Ini merupakan bagian dari mitigasi. Artinya apa? Biar jangan terjadi dampak yang lebih merugikan. Ini aset-aset, misalnya ini aset dinas pemerintah, dan kepentingan masyarakat juga. Bagaimana supaya ini tidak terjadi kerugian? Karena kita lihat di bawah itu merupakan bekas kejadian banjir tahun 2019. Supaya tidak seperti itu terjadi, untuk yang di ini misalnya, apa yang kita lakukan? Dulunya untuk pembuatan tanggul ataupun sebagainya itu merupakan mitigasi. Tapi yang di kampung juga, misalnya di sungai mana kejadian di desa Penampaan, jebol tanggul akibat banjir. Inilah kita khawatirkan sebelum kejadian banjir itu perlu dilakukan penanganan agar tidak terjadi kerugian di bagian mitigasi. Nah, pas kejadian bencana itu namanya masa darurat yang saya hindari. Meskipun kita bisa lakukan peringatan ini,
kita sampaikan melalui media, ada yang tidak BMKG. Pernyataan ini terintegrasi kepada benar ini sudah disampaikan ke Pusgalon. Selain kejadian ada masa darurat namanya. Itulah nanti kita dari BPBD akan turun mendata baik itu korban, kemudian rumah yang rusak, kemudian lokasi penanganan pengungsian. Tim kita akan turun ke lapangan dan langsung akan memberikan bantuan sandang pangan. Itu penanganan masa panen saja. Itu apa itu sandang pangannya, minuman, air bersih, itu masa darurat. Nah, setelah itu beberapa hari kita laksanakan, kemudian apalagi yaitu masa pemulihan, rehabilitasi. Rehabilitasi ini dia pemulihan yaitu kalau memang ada lingkungan putus, perbaiki, air bersih, sarana transportasi, itu rehabilitasi secepatnya akan dilakukan dari pihak pemerintah. Nah, pada saat setelah terjadi pemulihan dilakukan, ada lagi namanya jangka menengah, itu rekonstruksi. Itu tujuannya, misalnya ada jalan yang rusak, jembatan yang rusak, kemudian rumah yang tidak layak lagi dipakai dibangun kembali. Perdananya seperti apa, itu akan kita siapa yang bisa upaya di situ? Bukan hanya pemerintah saja, itu bisa dari LSM, dari masyarakat, bisa dari masyarakat setempat ke desa Tambung. Tentunya desa Tambung ini kejadian di baru ini di Tegur, di Bandang, yang terdekat dia siapa? Ini desa maka inilah yang diharapkan kita lakukan pelatihan di tahun berapa agar bisa membantu. Seperti ini saja sudah komentar dari kami tentang manajemen di sana. Nantinya tetap koordinasi, kemudian karena bencana ini sifatnya kadang datang duluan kepada kita, seperti dia ke teman kita duluan baru kita. Jadi intinya kita saling tetap saling membantu dan menolong. Karena bencana ini bukan hanya tugas pemerintah, tugas kemanusiaan. Kemudian dan saya assalamualaikum. Jadi di sini program pemerintah mengadakan kompetisi ini karena ada istilah jadi mahasiswa itu didorong sama pemerintah sama SMB dan itu mahasiswa keluar dari kampus yang di dalam kelas saja. Jadi supaya memang waktu kampus itu beradaptasi dengan lingkungan masyarakat, apalagi ini ada mahasiswa kawasan sama jadi mereka betul-betul berinteraksi dengan masyarakat. Jadi program ini sangat menunjukkan untuk bidang kesehatan.
dalam kegiatan mengambil pelajaran, yaitu tidak memusak kegiatan. Kegiatan itu bermacam kegiatan, mulai dari memberdayakan masyarakat, kemudian memanfaatkan sumber daya alam, kemudian meningkatkan ekonomi. Walaupun yang dilakukan itu masih, kalau saya melihat, masih standar minimal, tapi itu merupakan suatu bentuk yang luar biasa mahasiswa sudah berpikir seperti itu. Nah, untuk melakukan lebih luar biasa lagi, saya yakin insya Allah mahasiswa akan lebih bisa setelah nanti mereka beradaptasi selesai dari program pendidikan. Kalau misalnya mahasiswa itu harus bisa melakukan yang luar biasa dengan mereka saat mengajar saja itu besar ya, karena ini kegiatan stimulus ibaratnya. Nah, kenapa ada kerjasama dengan dinas pertanian, dengan badan penanggulangan bencana, kemudian dinas pariwisata? Karena bidang yang diajukan dari PKP 2 kali ini terkait dengan pariwisata, dan itu nanti akan dibina oleh bagian dari untuk makanan supaya jangan hilang dan sehat. Menurut saya melihat kemudian besar dari mahasiswa, kegiatan mahasiswa ini bisa memberikan stimulus baik bagi masyarakat maupun mahasiswa, dan juga kepada lembaga-lembaga terkait. Jadi hari ini dinas pariwisata kami juga mengundangnya karena kepala dinasnya dan yang terkait dengan informasinya tidak bisa disampaikan untuk perwakilan dari dinas pariwisata, maka kami tidak bisa mengingat lanjutnya karena sampai kami kemarin mengatakan tidak bisa kembali untuk acara tersebut. Terkait dengan saran dari Bapak kemudian dari Bapak Badan Penanggulangan Bencana dan Bapak Bidang Perhubungan itu sangat luar biasa. Tapi kalau saya melihat dari penjelasannya itu yang bisa melakukan itu lembaga atau instansi pemerintah, karena itu bukan mahasiswa, saya yakin tidak akan mampu melakukan itu. Karena itu ilmunya luas sekali. Jadi seperti itu. Mahasiswa hanya bisa memberikan dukungan bentuk kegiatan seperti ini. Ini PHP 2 ini bukti cinta mahasiswa kepada masyarakat, bukti cinta mahasiswa itu kepada alam. Jadi ini saya melihat mahasiswa sudah bisa berpikir seperti itu luar biasa. Karena kalau saya melihat perguruan tinggi yang ada di selatan yang di negara ini sudah ada yang bisa menggunakan kewirausahaan maupun kegiatan PHP 2. Jadi mahasiswa bisa menggunakan 2 tahun itu sudah luar biasa. Jadi adalah Bapak, terima kasih atas dukungan yang diberikan, mudah-mudahan nanti kegiatan ke depan nanti 2022 itu bisa nanti mahasiswa saya berkoordinasi dengan Bapak, mereka akan melakukan atau kita ajukan untuk pemerintah supaya oh